Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Kami dari Kejaksaan Negeri Binjai, saya Muhammad Hussein Atmaja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, akan melakukan pemaparan. Izinkan kami untuk membawakan lagu dan sekaligus yel-yel. Wilayah bebas dari korupsi adalah wilayah kerja kami. Mari bersama-sama kita harus berubah. Kejari Binjai pasti bisa. Bersama kita bisa. Kejari Binjai mantap, manusiawi, bernurani, dan transparan. Dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM, Kejaksaan Negeri Binjai sudah menetapkan 6 area perubahan. Di dalam manajemen perubahan kami sudah melakukan pembentukan tim kerja dengan terlebih dahulu satu, melakukan rapat pembangunan zona integritas, dan kedua, membuat surat keputusan tentang tim kerja bahwa rencana pembangunan zona integritas sudah pun kami buatkan dokumen rencana kerja, dan kemudian melakukan sosialisasi. Sudah ada pencanangan zona integritas, yang kemudian pembuatan spanduk, banner, dan kemudian melalui videotron yang dipunyai oleh Kejaksaan Negeri Binjai. Di dalam pelaksanaan selanjutnya, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan BBK dan WBBM dengan melakukan rapat monef bahwa dalam membangun zona integritas menuju WBK, WBBM adalah juga merupakan perubahan pola pikir termasuk perubahan budaya kerja, di mana Kajari adalah sebagai role model di dalam perubahan tersebut, bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah tertuang di dalam SK perubahan yang sudah dibuat, yang kemudian pola pikir dan budaya kerja pun telah dibangun di Kejaksaan Negeri Binjai, di mana dalam setiap tamu yang datang diperiksa suhu tubuhnya. Setelah itu tamu kami arahkan kepada piket untuk didata, kemudian kami masukkan ke dalam aplikasi Sibat. Dan terhadap tamu yang membawa barang itu wajib untuk disimpan ke dalam loker yang sudah disediakan di meja piket. Sebelumnya, di mana para tamu bebas masuk ke ruangan pegawai dan ke ruangan manapun sehingga tidak terkontrol, kemudian tidak dapat dilakukan pemantauan secara baik, dan kemudian selain itu terhadap layanan persuratan, pengambilan tilang, info perkara, pengambilan barang bukti, bantuan hukum dan konsultasi hukum di bidang masing-masing itu tidak terarah dan tidak terkontrol, sehingga tidak terdapat adanya fungsi pelayanan dalam keadaan yang sebelumnya. Dan setelah dilakukan perubahan, maka setiap tamu dilayani, dan selain itu terhadap layanan persuratan, pengambilan tilang, dan sebagainya di dalam ruangan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Atas perubahan ini di Kejaksaan Negeri Binjai, seluruh pegawai pun terlibat dalam pembangunan zona integritas, di mana semua pegawai termasuk pimpinan Kajari maupun para kasih dan para kasubsi ikut menandatangani komitmen bersama, kemudian penandatanganan fakta integritas, pemakaian selembang agen perubahan, penyematan PIN. Kemudian yang kedua, dalam penataan tata laksana, kami sudah membuat standar operasional prosedur. Dalam tata laksana tersebut, Kejaksaan Negeri Binjai sudah menggunakan e-office atau sistem perkantoran berbasis IT, di mana entry data perkara telah menggunakan aplikasi CMS, serta persuratan yang menggunakan aplikasi CPD. Di dalam sistem perkantoran yang berbasis IT di Kejaksaan Negeri Binjai, kami mempunyai aplikasi yang namanya Simbat, yang merupakan salah satu inovasi Kejari Binjai yang bisa dipergunakan dalam hal layanan publik seperti layanan PTSP, tamu, tilang, barang bukti, dan lain-lain sebagainya. Bahwa dalam kerangka penataan tata laksana, kami pun melakukan keterbukaan, khususnya terhadap keterbukaan informasi publik dengan adanya PTSP, dan kemudian banyak sarana-sarana media sosial yang kami punyai. Bahwa poin ketiga dari penataan sistem manajemen sumber daya manusia, kami sudah merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Kejaksaan Negeri Binjai dengan melakukan pemetaan atas jabatan yang ada di Kejaksaan Negeri Binjai. Kemudian yang kedua, kami melakukan mutasi internal. Kemudian dalam pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi, kami melakukan usulan-usulan para pegawai, baik jaksa maupun tata usaha, untuk melakukan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian kami pun melakukan in-house training, sharing knowledge, ekspos bersama, dan dinamika kelompok. Dan kemudian kelima, di dalam penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai, kami sudah sangat ketat di dalam menerapkan buku biru maupun buku waskat terhadap para pegawai. Terhadap sistem informasi kepegawaian yang ada dari Kejaksaan Negeri Binjai, sudah dilakukan update data kepegawaian secara berkala pada aplikasi Simkari, baik update data kepegawaian secara berkala pada aplikasi Simbat. Kemudian yang keempat, penguatan akuntabilitas, sudah membuat rencana kerja tahun 2021, kemudian rencana strategis tahun 2021, serta
laporan keuangan yang sudah mengacu kepada aturan dan ketentuan yang sudah ada. Terhadap penguatan pengawasan, kami sudah melakukan pengendalian terhadap gratifikasi, baik itu yang berasal dari luar maupun dalam, dengan kemudian membentuk tim saber terhadap suap pungli kepada masyarakat untuk dilaporkan kepada nomor yang sudah disediakan, penerapan SPIP dan kemudian aplikasi GPP dan aplikasi Saiba dalam rangka penguatan pelaksanaan penggunaan anggaran yang ada. Terhadap layanan pengaduan masyarakat, kami pun sudah mempunyai whistleblower system dan penanganan benturan kepentingan yang sudah kami bangun di Kejaksaan Negeri Binjai. Kami pun melakukan pengawasan terhadap lingkungan Kejaksaan Negeri Binjai melalui pengawasan monitoring CCTV yang ada di berbagai titik yang sudah kami tempatkan, sehingga kami mudah melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Binjai, dan juga melalui sarana HP yang bisa kami kontrol baik pada saat berada di luar lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Binjai. Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami sudah membangun neon box dan kemudian sudah memasang spanduk atau pelang yang merupakan zona integritas yang ada di Kejaksaan Negeri Binjai, serta membuat rambu penunjuk arah untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kejaksaan Negeri Binjai. Dalam PTSP, kami sudah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, dan termasuk adanya musola yang terletak di belakang kantor. Kami pun membuat maklumat pelayanan, adanya TV informasi, serta untuk memastikan kepuasan masyarakat, kami mempunyai mesin kepuasan terhadap layanan yang kami laksanakan bagi masyarakat. Kemudian bagi masyarakat pun dapat memanfaatkan ATM BRI yang ada di kantor kami, dan kami pun mempunyai kantin koperasi Adiaksa, serta membangun sarana WC bersih dan ramah difabel, dan kemudian menetapkan titik kumpul pada saat terjadinya ada bencana, kemudian sarana parkir disabilitas bagi yang penderita disabilitas, serta membangun ruang press release. Kami pun mempunyai klinik yang diperuntukkan bagi seluruh pegawai yang ada di Kejaksaan Negeri Binjai, termasuk masyarakat yang kemudian datang ke Kejaksaan Negeri Binjai yang sudah ditentukan pada harinya. Kami menyediakan sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat berkaitan dengan prokes di beberapa tempat dengan menyediakan cuci tangan. Kami menyediakan ruang tamu dan whistleblower system pada saat masyarakat berkepentingan untuk melaporkan ada tindakan yang negatif dari pegawai-pegawai di Kejaksaan Negeri Binjai, sehingga kemudian dapat terlayani dengan sebaik-baiknya, termasuk terhadap ibu yang menyusui. Kami pun mempunyai ruangan laktasi, serta menyediakan ruang diversi yang bersih dan kemudian bernuansa nyaman bagi masyarakat. Kami mempunyai 3 layanan, yaitu yang pertama pelaris, pelayanan antar barang bukti secara gratis kepada masyarakat, di mana pada saat sebelumnya barang bukti yang sudah inkrah itu diambil sendiri atau banyak yang tidak diambil oleh pemilik barang bukti, sehingga terjadi penumpukan yang sedemikian banyak dan kemudian tidak tersampaikan kepada pemilik barang bukti yang sah sesuai dengan putusan pengadilan. Dan setelah adanya pelaris, maka kami antarkan barang bukti tersebut kepada masyarakat masing-masing secara gratis melalui administrasi, yaitu berupa foto berita acara penyitaan, foto bukti kepemilikan, foto KTP pemilik, dan foto putusan pengadilan, supaya barang bukti yang kami serahkan kepada masyarakat tidak salah alamat. Khusus terhadap penyampaian barang bukti tilang, kami pun sudah punya layanan yang namanya Bolang, yaitu bank ojek layanan antar tilang, di dalam melakukan pengantaran barang bukti tilang yang tidak diambil yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Binjai. Dan yang terakhir, kami mempunyai layanan Jaksa Pengacara Negara Corner yang terletak di lantai 2 Pemerintah Kota Binjai, di mana layanan JPN Corner ini kami tujukan agar layanan perdata dan tata usaha negara yang ada di Kejaksaan Negeri Binjai dapat lebih optimal di dalam memberikan layanannya kepada stakeholder yang ada, tidak hanya terhadap lingkungan Pemerintah Kota Binjai, tetapi semua, termasuk BUMN maupun BUMD yang ada di Kejaksaan Negeri Binjai. Di mana dari JPN Corner yang sudah kami bangun di Pemerintah Kota Binjai, sampai dengan sekarang ini kami sudah mendapatkan 51 surat kuasa khusus, baik dari Pemko Binjai maupun BUMN, BPJS, Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, dan kemudian ada 1 LO dari Pemko Binjai, serta adanya 32 Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara pihak Kejaksaan Negeri Binjai dengan stakeholder di dinas-dinas yang ada di lingkungan Pemko Binjai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan atas Kejaksaan Negeri Binjai menuju zona integritas, menuju wilayah bebas korupsi. Binjai mantap, manusiawi, bernurani, dan transparan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.